Aku mau tanya nih, statusnya sekarang apa sih? Kamu masih gadis atau sudah janda? Jadi janda atau perawan? Bukan gibah, bukan gosip, nggak perlu serius, say. Karena di sini kita bakal ngobrol santai, ngobrol sans with Michelle Amanda. So, keep slow and enjoy the video. AM to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, sekarang udah ada nih bintang tamu di sebelah aku, Ayunia Alvarez. Apa kabar? Baik. Sekarang sehat nggak? Sehat nggak? Sehat dulu. Sehat dong. Pertanyaan pertama pokoknya karena lagi PSBB pandemi gini, sehat atau enggak? Sehat Mami? banget. Kenapa sih aku panggil Mami? Kenapa? Kenapa tuh kira-kira? karena anak aku udah besar, jadi suka update di Instagram itu panggil aku Mami. Jadi kebanyakan ikutan deh panggil Mami. Gitu. Jadi ternyata Ayunia nih, percaya nggak sih Mami Michelle di rumah kalau dia nih udah punya anak satu loh, Mami Michelle? Dan anak aku udah besar loh. Tapi bodinya masih body ghost banget loh, Mami Michelle. Rahasianya apa nanti kita bicarakan. Bagi tips ya ke Mami Michelle di rumah Iya ya. dong, Right? pasti dong. Nah sekarang Ayunia, profiling diri dulu dong ke Mami Michelle di rumah Oke. nih. Kira-kira Ayunia Alvarez ini siapa, kesibukannya apa, biar Mami Michelle di rumah tuh tahu. Oke. Hai semuanya, aku Ayunia. Kalau sekarang ini kesibukan aku ya bisnis ya. Terus aku juga ikut ambil syutingan di luar dan juga aku ngurusin endorsement juga gitu. Jadi buat kalian yang mau endorse bisa langsung hubungi saya. Instagramnya udah di bawah ya. Udah pakai promo terus ya. Oke. Aku panggilnya Mami Ai aja karena udah terbiasa. Pokoknya julukannya Ayunia Alvarez nih, kayaknya kalau manggil Ayunia soalnya umur aku masih di bawah jauh juga nih. Jadi aku panggil Mami aja, gimana? Boleh. Nah, Mami Ai, aku mau tanya nih, statusnya sekarang apa sih? Status sekarang single parent. Single parent. Berarti bisa dikatakan kamu masih gadis atau sudah janda. Jadi janda atau perawan? Janda dong. Janda dong. Janda dong. Gimana sih? Gitu ya. Tapi kalian tahu kan kalau janda tuh terdepan. Enggak sih, katanya sih begitu ya, masa sih? Apa aku harus jadi janda dulu? Iya. Cepetan nikah 1 hari terus cerai. Waduh. Iya lah coy. Enggak. Bercanda ya Mami Michelle, bercanda. Nah, terus kan Mami Ai ini sekarang lagi kesibukannya, dia ini ternyata pemain FTV Suara Hati Istri. Suara Hati Istri. Karena dia salah satu pemeran Suara Hati Istri, jadi topik kita kali ini kita akan membahas mengenai orang ketiga. Pelakor guys. Oke, baik. Itu agak frontal sih ya. Aku Pelakor. berhalus, dia berjalan. Gue pelakor terus masalahnya di peran sana. Gue selalu jadi pelakor gitu. Di peran filmnya loh Mami Iya, Michelle. kalau di pribadi jangan ya. Nah, jadi kita mau bahas topiknya tentang orang ketiga dari sudut pandang seorang janda. Nah, Oke. menurut Mami Ai, dari seorang single parent, kalau tentang orang ketiga nih, yang perlu disalahkan itu perempuannya atau laki-lakinya sih? Laki-lakinya dong. Kenapa tuh alasannya? Karena gini ya, perempuan juga nggak akan mungkin bisa deket sama dia kalau dia tidak membuka. Jadi Tidak kalau memulai gitu loh kalau kan. kamu itu tipikal wanita yang misalnya gini nggak, kamu udah punya pasangan nih kan, terus tiba-tiba kamu tipikal wanita yang posesif, ribetin cewek-ceweknya atau ya gue bodo amat. Kalau laki kan ada cewek yang cuek, ya gue percaya sama laki gue. Ya, Kalau ya. memang lo ketahuan selingkuh, tandanya emang lo yang nggak benar. Ya. Kamu nggak akan pusingin ceweknya, atau kamu tipikal wanita yang kamu pusing sama ceweknya. Enggak. Kalau gue orangnya, gue punya lakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Gue orangnya nggak suka diribetin, jadi gue nggak mau ngeribetin dia. Tapi kamu tipikal wanita yang cemburuan nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Gue cemburu tuh kalau memang ada faktanya, maksudnya ada bukti ya gue cemburu. Tapi kalau memang nggak ada bukti ngapain? Itu cuma bikin gue yang apa sih nggak tenang sendiri, merugikan diri gue sendiri gitu loh. Jadi Mami Ai ini kan sekarang statusnya janda nih. Boleh nggak sih buka sedikit aja? Kenapa sih bisa jadi janda dulu? Dulu Mami karena Michelle. perselingkuhan. Jadi pernah jadi orang bukan orang ketiga, pernah jadi korban. Pernah ada orang ketiga gitu loh, pernah Oh, jadi gitu. korban. Tapi sekarang perannya dapatnya jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga gitu. Gitu. Terus itu gimana cara Mami Ai menghadapi
kan aku kebetulan hostnya ini belum pernah menikah nih, Mbak Michelle ya kan. Jadi aku juga butuh sedikit tips dong dari bintang tamu yang kebetulan sudah punya pengalaman menikah. Gimana sih how to treat husband yang udah ketahuan selingkuh gitu? Itu gimana? Waktu itu sih agak berat banget ya kalau untuk diceritain. Usia karena berapa waktu itu tuh Mami Ai? Waktu itu 23. 23, menikah umur? Menikah umur 19. Berarti kamu rumah tangganya 4 tahun tuh ya? 4 tahun rumah tangga baru divorce. Berarti kan itu umur-umur masih sebenarnya untuk perempuan 19 tahun menikah tuh masih muda ya, jadi masih labil ya, belum dewasa, belum cukup dewasa dalam menghadapi masalah-masalah pelakor, ya nggak sih? 19 tahun nikah, terus 20 tahun aku udah punya anak. Karena pas habis menikah aku cuma 1 bulan itu aku langsung hamil gitu. Jadi kosong itu cuma 1 mingguan. Subur ya? Subur guys, seneng banget punya cepet anak. Terus, nah tapi hikmahnya punya anak itu kita jadi tidak mudah untuk kata bercerai gitu loh. Jadi walaupun dia ketahuan yang ya selingkuh, ya ini ya itu, kita tetap memaafkan karena kita melihat anak kita gitu loh, kayak oh kasihan nih kalau sampai kita langsung cerai gitu aja, nanti anak ini jadi korban. Jadi berapa tahun itu kita pertahankan, tapi ya namanya nggak sanggup lagi, ya udah. Jadi akhirnya aku mutusin gue bisa sendiri gitu. Tapi cara kamu waktu kamu tahu itu gimana kamu menghadapi sang suami pada saat itu? Waktu itu masih pura-pura bego. Oh jadi gitu ya? Jadi gini ya. Jadi marah-marah? tips buat kalian ya. Kalau kalian tahu suami kalian selingkuh, jangan langsung ngebom. Kumpulin dulu aja, jadi kalian bisa curiga tuh, jadi kalian bisa mengkorek-korek nih kecurigaan ini. Jadi satu, pura-pura bego, acting itu diperlukan juga, itu yang aku lakuin. Tapi intinya setelah sekian banyak gitu kan, yang sangat amat menyakitkan gitu kan, jadi udah bom semuanya, gila udah nggak kuat, dibom semua, udah bye. Tapi menurut karena gini, kalau kita masih mau jalan tapi kita ribut sana sini terus kita bilang keluarga kita, itu nggak boleh. Oh jadi intinya ya kalau memang kalian yang sudah berumah tangga kan punya masalah, ya udah. Iya betul. Cukup di lingkaran rumah tangga kalian aja, jangan bawa-bawa keluarga. Kecuali kalian memang udah bener mentok fix, ya? udah mentok, udah nggak kuat, memang udah mau pisah baru gitu. Kita bisa omongin ke keluarga. Tapi kalau memang kalian masih suka, masih tidak ingin bercerai, ya pendam sendiri aja. Nah tapi menurut kamu nih, kamu punya nggak sih tips gitu untuk supaya gimana caranya nge-treat laki-laki supaya laki-laki ini nggak ada gitu orang ketiga? Susah ya? Susah. Nah laki-laki tuh mestinya kalau kita udah tahu harus kita kerasin kah? Kita ngambekin atau ya udah justru kita harus berintrospeksi gitu kan? Biasanya kalau aku laki-laki diselingkuhin itu aku selalu introspeksi diri. Jadi salah aku di mana ya? Padahal apa yang kurang dari aku? Nggak ada. Menurut aku. Tapi aku juga setuju ya. Masak apa sih gitu kan? Nanti disebutin ya produknya ya, produk masaknya Mami Ai. Ya kan, masak sampai aku ada catering juga. Lah sekarang kalian tahu kan kalau memang aku punya catering, artinya kan aku ya bisa masak, jago masak. Aku aja nggak bisa, Mom. Kan? Aku dulu punya mantan pacar ya. Jadi dari kurus sampai gendut, karena apa? Aku masakin terus. Terus aku juga orangnya yang ngemong, apa sih, manjain dewasa banget, dewasa ya? juga. Karena keseharian aku itu kan urusin jadi kayak makan apa, jadi aku auto itu ke pasangan aku juga kayak gitu loh, kayak ke anak aku gitu. Jadi kalau untuk usaha untuk pasangan kita biar nggak selingkuh tuh banyak, cuman balik lagi ke pasangan kita ya, laki-lakinya. Jadi benar. Laki-lakinya. Berarti menurut bintang tamu kita kali ini, kalaupun memang terjadi cerita-cerita seperti sinetron kayak ada orang ketiga dalam rumah tangga kalian, itu sebenarnya yang jadi cewek itu kita jangan saling menyalahkan sama wanita ya. Ya salahin ya laki-lakinya, karena tamu nggak mungkin masuk kalau tuan rumahnya tidak mengundang. Kalau itu menurut sudut pandangan aku sendiri sudut pandang dia, ya kan, bisa yang setuju, ada yang setuju, mungkin ada yang enggak juga. Gitu. Nah, terus ada tantangannya nggak sih, Mam, sebagai seorang single parent tuh?
Ada. Dulu tuh awal-awal menyandang status janda. Itu tuh apa sih kayak orang tuh ngatain ih janda gitu-gitu kan. Lebih itu ke dulu ini tuh lebih kayak apaan sih moralnya gitu. diserang Moralnya gitu. bener-bener diserang padahal kan di situ kita tuh harus berjuang untuk anak kita gitu kan. Siapa sih yang mau jadi janda, kan? Siapa sih nggak mau kayak kalian nih buat kalian ya nggak usah menjudge janda lah gitu kan. Iya, Asal kalian bener. tahu nggak ada yang mau menjadi janda. Betul, Nggak ada. betul, Ya kan? betul. Nah terus menurut Mami Ai sendiri, sebelumnya nih aku mau tanya Mami Ai sekarang umurnya berapa sih? Kalau boleh tahu nih Mami Aisyah. Umur aku udah 31 31 berarti 31. Mami Ai kurang lebih sudah 8 tahun bercerai. bercerai. 7 tahun. Berarti sudah 8 tahun jadi single parent ya. Single parent. Nah, ada nggak sih ketertarikan untuk menikah lagi? Waktu itu kan sempat udah lamaran, udah mau menikah, tapi ternyata bubar. Karena perselingkuhan lagi. Memang makanya skandal orang ketiga ini sudah bukan suatu hal yang awam lagi di ibu kota. Makanya kita mau mengangkat topik ini ya Mam ya. Kenapa? Waktu itu sih aku yang mutusin karena kan aku udah pernah gagal kan. Nah, pas ketahuan dia berselingkuh itu pas kita udah mau merit kan. Jadi aku mutusin udah aja karena daripada kita lanjutin menikah terus nanti ujung-ujungnya dia selingkuh lagi, ketahuan lagi terus nanti kita cerai lagi, aku nggak mau. Aku bilang itu nanti bakal nyakitin anakku gitu loh. Kalau sampai aku sama dia belum punya anak, kalau sampai aku udah punya anak lagi, jadi kasihan lagi anak aku. Jadi better ya udahlah, berarti mungkin bukan jodohnya. Tapi ketertarikan untuk menikah itu ada ya, tidak ada rasa traumatis ya, karena kan ada juga beberapa kayak ada beberapa ya, single parent yang udah yang penting gue udah ngerasa nikah, jadi udah capek gitu ya. Kita sebut aja contohnya salah satu artis Indonesia Nikita Mirzani. Ya kan kayak dia udah nggak mau merit lagi gitu kan, udah she enjoy with her life gitu kan seperti sekarang. Nah, sebenarnya kalau kamu sendiri pribadi pribadi aku sebenarnya pribadi aku nih aku enjoy dengan aku sekarang tuh sibuk dengan kerja, sibuk dengan ngurus anak. Aku happy, aku nggak ada pacar aja happy. Karena tapi tidak ada trauma juga untuk menikah? Nggak ada, cuman gini loh, nggak ada. Kalau ke aku tuh nggak ada, cuma aku lebih ke nyantai. Tapi anakku sudah menuntut aku harus menikah gitu loh. Jadi kayak udah merindukan sosok seorang ayah. Biar bagaimanapun seorang single parent tetaplah tidak bisa menggantikan figur seorang ayah, ya kan? Walaupun kita tetap bisa cari nafkah juga bisa jadi seorang ibu, tapi tetap ayah is ayah, man is a man, ya kan? Kita nggak bisa jadi laki-laki gitu kan. Nah, oke, terakhir nih Mam, Mai Michelle minta tipsnya dong nih terkait topik kita nih, skandal orang ketiga. Untuk Mai Michelle mungkin sudah menikah, tipsnya dong gimana cara supaya bisa menjaga rumah tangga itu tetap awet, ya kan? Dan bagaimana kita menghadapi laki-laki, pria kita atau suami kita yang sudah ketahuan selingkuh, tuh ada nggak sih tips-tipsnya nih? Tips dari Mami Ai. Tipsnya itu menjaga keharmonisan. Itu penting, jangankan yang sudah menikah, yang pacaran aja itu penting, wajib, harus banget gitu kan. Penampilan tetap perlu dijaga kan nih Mam? Harus. Nah karena ada gini, ada beberapa sudut pandang wanita kok kayak ngerasa ya gue udah nikah, gue udah laku, gue nggak, ya udah gue di rumah pakai daster gini-gini, itu salah besar guys. Nah, kadang salah besar karena waktu pacaran cantik banget nih Mam, ya kan? Terus pas udah nikah tiba-tiba kayak lumba-lumba. Itu penting ya tuh Mam, itu penting banget. Ya? Itu satu yang tips dari aku, karena gini, punya anak pun bukan berarti kamu nggak bisa ngurus badan gitu. Betul. Ya, karena walaupun punya anak 1, 2, 3, badan kamu tuh harus tetap wow gitu. Karena gini, nggak bisa nyalahin bukan nyalahin diri kita sebagai wanita, bukan ya, tapi gini ya, laki-laki di luar kadang kalau ngeliat nih kita lagi makan aja sama pasangan kita, terus ada yang lewat gitu yang bahenol, dia langsung kayak oh gitu kan. Itu kan bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Jadi kita tuh bukan malah marahin pasangan kita, bukan kayak kamu ngapain sih matanya kayak gitu, bukan. Tapi itu yang salah ya Mama, itu salah ya. Itu salah karena gini, dia punya mata dan itu di tempat umum. Dan kenapa dia seperti itu, berarti yang lewat itu ada kelebihannya. Lebih menarik gitu loh. Daripada yang pasangannya di sampingnya gitu. Mungkin bukan kamu nggak menarik, kamu menarik tapi ada yang lebih menarik gitu loh. Nah, berarti
PR-nya buat PR-nya istri-istri itu di jadi rumah, gini, Mam. iya jadi jangan menyalahkan suami tapi introspeksi diri untuk kalian itu menjaga diri gitu loh. Supaya Jadi lebih menarik dari wanita-wanita yang di luar sana. nah, itu salah satu tips untuk si Istri-istri di doi rumah, untuk untuk istri menghadapi di rumah, si untuk doi. menghadapi biar enggak matanya tuh jelalatan ke yang lebih wow. gitu loh. Oke Jeff, sekarang pesan dan pesannya dan harapan untuk Michelle Amanda untuk Mam. Oke. Semoga Michelle Amanda semakin maju. Kan YouTube channelnya baru di monetize. Wah, selamat ya. Perjuangan berapa bulan ya kan, hebat. 5 bulan perjuangannya akhirnya Pokoknya kedepannya dibayarkan. bintang tamunya makin Amin. oke. Amin. Terus perbincangannya juga makin mantap. Makin seru Dan ya, Mam, pokoknya ya. makin seru. Pokoknya maju terus Michelle Amanda. Thank you, Michelle. My Michelle. My Michelle. Dan Michelle Amanda Channel. Dan Michelle Amanda Channel. Nah, thank you banget loh Mam udah mau datang, udah mau jadi bintang tamunya ngobrol sasik Michelle Amanda. Tapi acara kita berakhir di sini karena masih ada satu segmen lagi yaitu segmen tebak gambar. Nah, ini bakal jadi segmen yang seru banget. Kenapa? Karena di sini gue bakal ngerjain bintang tamunya nih, My Michelle. Kira-kira keseruannya kayak apa kan? Jangan di skip, tontonin terus, keep watching. Stay tune. Oke, My Michelle, sekarang kita udah masuk ke segmen tebak gambar nih, Mam. Jadi, ngobrol sasik Michelle Amanda punya kuisnya begini ya peraturannya. Mam harus tebak gambar. Aku Oke. kasih clue 3 clue aja. Kalau nggak bisa jawab, kamu harus makan cabai. Mana sih cabai-cabeannya? Akan aku hadirkan. Tenang. Bim salabim abrakadabra. Nah, cabai-cabean udah ada nih, Mam. Lihat. Ini cabai-cabeannya My Michelle. Jadi, kalau misalkan bintang tamu kita ini nggak bisa jawab, nggak bisa menebak gambar, tentunya dengan waktu yang ditentukan ya, harus makan 1 cabai-cabean ini. Ini cabai-cabean, Mam. Inilah rasanya cabai-cabean. Gila ini Michelle gila. Gimana? Satu cabai langsung. Langsung. Ya, mau langsung kayak mau step by step pokoknya habis. Oke, setuju? Oke, kalau gue kalah makan cabai. Ya. Tapi kalau seandainya gue bisa nebak, Kalau bisa nebak, ya lu yang makan dong. Iya adil nggak? Iya dong. My Michelle, sejauh ini belum pernah sih ya segmen tebak gambar nih hostnya makan cabe. Kalau Loh, karena kan gini, kalau kita kan usaha nih, seandainya untuk menebak kan, terus udah menang, udah bener, ya kan? Loh, berarti harus ada yang gue dapetin dong untuk Aduh. menghargai My apa sih Michelle. usaha gue gitu loh. Jadi ya baru udah. kali ini bintang tamu Jadi- ini no setting ya. Ini Jadi seandainya gue nggak bisa nebak ya Michelle makan ini Asli. cabai-cabean. Tapi kalau gue kalau gue bisa menang, Michelle makan. Tapi kalau gue nggak bisa Jawab. gue kalah nggak bisa jawab ya gue makan. My Michelle, ini Tapi jangan namanya banyak, berapa? jebakan Batman. Iya dong. Ini namanya senjata makan Tuhan. Oke. Ini belum pernah ada bintang tamu yang challenge gue seperti ini, oke? Beneran serius, Mam. Belum bintang tamu sebelumnya. Kalau misalnya My Michelle udah sering nonton, Mam nonton nih konten-konten sebelumnya, belum pernah ada yang berinisiatif ngejebak Batman. Hostnya baru Lah, kali ini. soalnya gue orang yang nggak mau rugi guys. Jadi gue udah usaha untuk menebak terus udah menang gitu kan. Jadi harus ada yang gue dapetin. Oke lah kalau begitu. Diterima kan? Ya gimana ya, sebenarnya gue deg-degan nih, tapi ya udah kita harus kooperatif ya nggak? Iya dong. Ya udah, ini pokoknya gue berdoa semoga dia kalah terus sama Michelle. Oke, kita mulai aja deh ya, Mam ya. Kita mulai, oke? 1. Ayo kita hitung mundur deh. 3, 2, 1. Gambar pertama. Clue pertama itu artis Indonesia. Clue kedua, dia ini aktor. Biasanya memerankan film-film action. Clue ketiga, dia ini sudah menikah. Lokal ya. Jadi ini tebak gambarnya pasti kalau bintang tamunya wanita, gambarnya pria. Kalau bintang tamunya pria, gambarnya wanita. Nah, dan bisa artis luar, bisa artis Indonesia. Oke. Nah, kebetulan ini artis Indonesia. Indonesia. Aktor. Biasa memerankan film-film action. Tampan lah pastinya, aku kasih tambahan 1 clue. Dan clue terakhir sudah beristri, sudah menikah. Siapakah kira-kira dia? Antara Joe Taslim atau suaminya Audi Item siapa? I don't know. Audi.
I don't know. I don't know. Siapa sih? Guys, Oke, Michelle, coba. suaminya Audy Item. Aduh. Tim, nanti kalau udah waktunya, tim ini ya, ituin ya. Bentar, Mami. Jota Slim yang Indo itu yang action kan Jota Slim. Sama satunya lagi itu suaminya. Aduh, suaminya Audy Item siapa, guys? Tolong. Oke. 5 4 Bentar dulu. 3 2 1. Nyerah? Jawabannya adalah Iko Uwais. Itu udah bener, gue udah kasih jawaban tapi gue lupa namanya. Jadi gimana kalau gitu? Ya, cabai-cabai menunggumu, oke? Sekarang cabai-cabai ini ternyata lebih memilih janda. Iko Uwais, kan suaminya Audy Item. Cabai pilih yang mana? Perawan atau janda? Ini cabai-cabainya udah nunggu nih. Mam, satu. Ayo buru, ayo. Ternyata cabai-cabian tuh lebih suka sama janda, My Michelle. Mari dipilih. Ini cabai doang nih beneran sih. Ya, cabai. Nggak ada campurannya apa gitu. Kelihatan kebiasaan kerjaan cowok nih, My Michelle nih. Enggak, Bang. Ini pure cabai-cabean. Masih anak cabai kok. Oke, tim sediain minum, kasihan. Mami. Padahal dia udah bener loh, My Michelle tadi tuh. Cluenya dia tahu, tapi kadang memang begitu. Mereka suka tahu tapi lupa nama. Oh, ternyata mukanya begini kalau disakitin. Gimana rasa cabai-cabean, Mom? Oke, kita masuk ke gambar berikutnya. Oke, tarik nafas dulu. Gimana rasa cabai-cabean? Nggak enak kan? Makanya jangan jadi cabai-cabean, My Michelle. Cabai-cabean tuh nyakitin. Oke, kita masuk ke gambar berikutnya. Gambar berikutnya, clue pertama. Artis luar negeri. Tapi artis luar negerinya aku selalu kasih yang gampang. Clue kedua, dia memenangkan film yang cukup terkenal. Filmnya ini long lasting. Filmnya ini tidak ada matinya walaupun udah film lama tapi tetap masih sering diputar. Oke, filmnya film drama romantis. Clue ketiga, dia ini belum menikah sampai sekarang dan sering mendapat rumor bahwa dia ini adalah aktor yang belok dalam arti menyukai sesama jenis. Oke, siapa gadisnya? Sebenarnya aku masih punya satu clue lagi, ya kan? Tapi pasti nanti dia tahu. Ini filmnya ini selalu diputer. Karena ini filmnya cukup abadi. Dia terkenal karena film ini. Artis internasional tapi ya, artis luar negeri. Siapa guys? Gue nggak tahu itu filmnya, gue nggak tahu. Soundtracknya cukup terkenal. Soundtrack filmnya, yakin nggak tahu nih film drama romantis? Anjir, gue nggak fokus. Dia belum fokus sama Ping gue panas. Anjir, serius weh. Oke, gimana Mam? Dia masih kepedesan sama Michelle. Tahu nggak nih? Minum gue udah tambah. Oke, nggak tahu? Nggak tahu. Oke, benar-benar nyerah ya? Nyerah. Oke, langsung aja kita jawab ya. My Michelle tahu nggak lagu? Every night in my dreams. I feel. Leonardo Emang dia belum nikah ya? Belum nikah? Belum menikah sampai sekarang. Gue tadi mau jawab siapa tahu nggak? Ronaldo. Main bola dong. Enggak, karena kan namanya mirip kan. Oh iya. Tapi gue ingetnya tuh ke Leonardo DiCaprio. Nah, oke, jadi terpaksa. Sepertinya cabai-cabean ini demen gitu, nyaman gitu sama si Mommy, si janda satu ini. Tolong dipilih cabenya. Kalau dia menang, aku akan makan cabai ini. Belum pernah terjadi di konten-konten yang sebelumnya. Hanya di konten yang bintang tamunya Ayunia, aku akan menerima challenge ini. Oh. Mau minum nggak? Minum. Seru ya ternyata lihat orang kepedesan.
Oke, kita masuk ke gambar berikutnya. Gambar berikutnya masih dia penyanyi. Clue pertama penyanyi Indonesia. Clue kedua, lagu-lagunya itu selalu lagu-lagu yang melankolis gitu loh. Lagunya banyak terkenal sih, happening. Orangnya gendut gitu. Gendut? Iya, gemuk-gemuk, hitam manis. Clue ketiga apa ya? Clue ketiga dia ya. Mami. Lagunya banyak yang terkenal sih. Gendut hitam manis. Lagunya paling terkenal, selalu dinyanyiin, enak-enak sih lagunya. Admes. Oh my god, shit. Jawabannya bener guys, Admes. Makan Bu, makan. Dia di Satu. Kau apa yang bikin kamu tahu itu Anmes? Keluar Badan. Apa? Dari badannya. Dari badannya? Terus lagunya. Ini nggak sih bisa itu? Nggak bisa. Satu, kan satu-satu berarti. Masih ada pertanyaan berapa lagi? Satu lagi. Ini aku segini aja please, aku nggak sekuat kamu. Demi apa aku nggak bisa? Aduh, serius nih. Nggak, aku lebih panjang dari kamu loh ininya. Apanya? Kepedesannya. Segini aja ya? Nggak bisa. Oke. Beneran nih? Iya dong. Anjir. Rasakan. Ini senjata makan Tuhan namanya, My Michelle ya Allah. Oke. Demi Tuhan aku nggak pernah makan cabai. Demi Tuhan nggak kuat. Kan ini serius Kak? Iya serius dong. Langsung satu. Anjir, demi Allah. Demi Tuhan ini nggak beres. Nggak pernah gue makan cabai-cabean. Nggak pernah. Beneran. Habisin. Gigit langsung minum. Enak gak? Aduh. Seneng gue guys, usaha gue kan. Gue menang. Enak gak? Jadi sesekali ngerjain hostnya kan. Udah, kurang nggak minumnya? Anjir gue gak bisa kasih kulit. Oke, Mbak Michelle ini di luar acara ini pun gue gak pernah makan cabai sebenarnya. Ini bener-bener sumpah lu doang yang bikin gue Mau nangis. Lu doang yang bikin gue makan cabai bener-bener. Oke. Ini lu yang gantiin jadi host. Gambar berikutnya. Ini udah yang terakhir kan? Oke, ini gambar terakhir, My Michelle. Sabar ya My Michelle, ini gak kuat. Seumur umur baru kali ini disuruh makan Gak cabai. fokus nih, hostnya nggak profesional. Wah ini begini rasanya cabai-cabean ya, pedas. Pedas, menyakitkan kan? Oke, nggak mau jadi cabai-cabean. Gambar berikutnya. Clue pertama, penyanyi Indonesia. Ya. Clue kedua, dia itu pernah terkenal dengan rumor skandal. Skandal. Gue ngomong udah berepetan nih My Mission, aku udah banget. Skandal video. Mesum. Aduh anjir. Ini bisa jawab nih kayaknya. Gue tahu ini Ariel Noah. Gue aja udah gak fokus tau gak? Wih, kepala gue langsung Sakit kepala kan? Iya. Tapi enak kok. Sehat kan makan cabai? Iya loh. Kamu mau cabai-cabean gak? Ternyata cabai-cabean bener ya, pedesin. Pedes, menyakitkan kan? My Michelle ini Lu nggak kontrol. uncontrol My Michelle. Aduh. Sumpah ya. Kalau gue memang pecinta pedes, suka banget pedes. That's why Jadi aku pedes kasih kamu gue tuh, challenge ini. pedes gue tuh nggak lama, jadi sebentar aja udah Kamu hilang. boleh tanya tim di luar konten pun pernah nggak gue makan cabai? Jarang banget.
Lu doang ini bener-bener cabenya bener-bener nggak pakai nasi, nggak pakai apa-apa lagi. Ya lu nggak lihat langsung lepek nih gue. Oke ya. 3-2 jadinya ya. Untung gue orangnya kooperatif banget. Bener-bener. Oke lah. Ya. Tapi kuping gue juga masih panas sih. Yang kecil mana sih yang kecil? Ya, Mami Michelle ya. Udah dong. Wah, dik. Dong. Kan dong. Enak loh cabe. Tapi ya nggak cabe doang gitu juga. Give up. Oke. Oke. Mami Michelle bentar. Oke, Mami Michelle, finally kita tiba di penghujung acara. Gila, hari ini kontennya bener-bener seru banget karena baru pertama kalinya hostnya dikerjain sama bintang tamunya, luar biasa. Seumur-umur aku belum pernah makan cabai loh, Mam. Semoga kedepannya nggak dapet host yang nggak dapet bintang tamu yang jahil lagi ya. Nggak sih, gue berharap nggak dapet bintang tamu yang terlalu pintar. Ini namanya kepinteran nih. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan gue dikerjain, viewers gue dan subscriber gue langsung naik. Bener nggak? Betul. Karena gue bener-bener hal yang nggak pernah gue lakuin demi penonton di rumah. Demi penonton di rumah. Dan demikian terima kasih. Terima kasih. Anyway, thank you banget, Mam. Iya, Udah ngobrol-ngobrol sama-sama. seru. Thank you banget untuk topik pembicaraan yang luar biasa, bermanfaat. Semoga berguna ya topik pembicaraan kita untuk penonton di rumah, apalagi yang sudah berumah tangga, ya kan? Nah, karena kita sudah tiba di penghujung acara, aku cuma mau bilang jangan lupa di like, share, komen, subscribe YouTube channel Michelle Amanda and ring the bell supaya kalian gak ketinggalan video-video terbarunya Michelle Amanda. Dan jangan lupa di follow juga Instagram aku, Michelle Amanda 19_official. Oke. Dan Instagramnya Mami underscore underscore I_I_I24. Pokoknya Instagram kita berdua ada di bawah, di follow jangan lupa. Iya. Dan Mam punya apa sih, ada bisnis juga nih Mami Ai nih. Oh Dia iya. ternyata jualan rendang. Tadi kan aku bilang aku jago masak, aku ada jual rendang, terus aku juga jual ada koleksi-koleksi wanita, baju-baju itu aku desain sendiri. Nah. Tapi kalian bisa follow langsung ke I Collection di bawah sini, atau untuk rendangnya ada di dapur Mami Ai. Thank you. Ada di bawah juga ya semua ya. Ya, Bisa pokoknya ada. jangan lupa di follow ya. Oke, nanti aku mau pesen satu, Mam. Siap. Oke deh. Oke, Mami Michelle, thank you banget buat kalian yang udah ikutin YouTube channel aku dari konten yang sebelumnya sampai sekarang. Thank you juga udah nontonin dari awal sampai habis. Thank you for watching. Semoga kita menghibur kalian semua. Bye-bye. Bye.